وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada pembahasan kajian kita sebelumnya, kita telah sampai mengenengahkan permasalahan terkait dengan as-sirat, terkait dengan titian yang akan kita lalui kelak setelah hari berbangkit, di mana telah kita jelaskan titian tersebut terbentang di atas neraka, dan ujung daripada titian itu adalah surga. Sehingga ketika seseorang melewati titian ini, jika dia selamat, maka dia akan sampai ke surga. Sedangkan ada orang-orang yang ketika meniti tersebut, dia tidak sampai ke ujung. Dia mulai meniti apa yang disebut dan dinamakan dengan sirat, yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya adaqqu minasy'ari wa ahadda minas saif. Yang disebutkan dan diceritakan oleh Nabi di dalam sebuah hadis yang sahih, titian itu adaqqu minasy'ari, dia lebih halus dari sehelai rambut, wa ahadda minas saifi, dan dia lebih tajam dari pedang. Inilah yang akan dilalui oleh setiap umat manusia, di mana titian yang halus ini terbentang di atas api neraka. Sehingga ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika seseorang tidak sampai ke tujuan, tidak sampai ke ujung dari titian, maka ini menandakan dia akan masuk ke dalam api neraka. Kondisi yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait titian yang halus ini, titian yang tajam, lebih tajam dari pedang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kiri dan kanannya juga disebutkan dan diceritakan oleh Nabi bahwasanya ada kalalib. Nabi menjelaskan tentang apa itu kalalib, yaitu besi-besi runcing yang menyambar di kiri dan kanan dari titian tersebut. Maka inilah yang akan dilalui dan dialami oleh setiap manusia. Kondisi yang digambarkan oleh Nabi ini mana mungkin rasanya ketika seseorang mampu
dalam kondisi dia takut. Karena ada duri-duri besi yang tajam menyambar di kiri dan kanan yang bisa saja akan membuat dia terkena kaitan duri ini, lalu dia akan terseret ke dalam api neraka. Ditambah lagi ketakutan dan kekhawatiran di bawah titian itu api neraka, api yang menyala, air yang mendidih. Ditambah lagi dengan titian yang sangat halus yang digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi walaupun kondisi demikian, apa kata Nabi? Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan salah satu keistimewaan umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis yang sahih, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umatku, kata Nabi, akhiruhum ahdan, adalah umat yang belakangan, umat yang terakhir. Namun mereka adalah yang pertama akan meniti titian tersebut. Lalu Nabi SAW menceritakan bagaimana umat Rasulullah dan juga umat nabi-nabi sebelumnya yang kemudian akan menyusul mereka, ada di antara manusia, kata Nabi SAW, ketika meniti titian dengan kondisi yang telah digambarkan oleh Nabi dalam hadis ini, apa kata Nabi SAW? Yamurru kal barqa. Di mana ada di antara manusia orang-orang yang beriman, ketika meniti titian yang halus tersebut dengan kondisi yang mencekam, yang menakutkan, tapi mereka mampu melalui titian itu kal barqa, seperti kilat. Begitu cepatnya mereka menitinya. Lalu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ada di antara mereka yang berlari. Ada di antara mereka yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan biasa. Ada di antara mereka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menitinya dengan penuh ketakutan, selangkah demi selangkah. Ada yang sampai merangkak, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa contoh yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keragaman manusia ketika meniti sirat tersebut. Kembali ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait prahara akhirat, kondisi di mana manusia mengalami keadaan yang sangat berat, sampai-sampai seperti dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingat kita ibu-ibu di beberapa kajian sebelumnya, ketika kita berbicara tentang mahsyar, saat manusia dibangkitkan lalu dikumpulkan di satu tempat, saat manusia dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya, lalu dihimpun oleh Allah di satu tempat yang dinamakan dengan mahsyar, dalam kondisi yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi, hufatan, uratan, ghurlan. Kata Nabi SAW, kondisinya ketika di mahsyar itu manusia tidak memakai sehelai benang pun, telanjang bulat. Hufatan, tidak memakai alas kaki. Ghurlan, dan kembali kepada dalam keadaan tidak bersunat, kata Nabi. Seperti disebutkan di dalam hadis yang diuraikan oleh para ulama tentang hadis tersebut. Maka ketika melihat, mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Nabi, kondisi ini Ummul Mukminin Aisyah As-Siddiqatu binti Siddiq radhiyallahu anhuma, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, afala yanzuru ba'duna ila ba'd?" Ya Rasulullah, dalam kondisi ini manusia dikumpulkan di satu tempat, di situ berbaur laki-laki dan perempuan dalam kondisi tidak memakai sehelai benang pun menutupi tubuh mereka. Afala yanzuru ba'duna ila ba'd? Tidakkah sebagian kita akan melirik aurat lawan jenisnya? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak terfikir oleh mereka, kendati pun itu ada di hadapan mereka. Karena masing-masing punya beban, masing-masing memikirkan apa yang akan dia alami ke depannya. Setelah mereka mengalami masa yang panjang pada apa yang mereka alami sejak awal kematiannya sampai datang hari berbangkit.
Mulai dari pertanyaan malaikat, mulai dari azab ketika mereka gagal dan tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat. Maka ini yang mereka alami, ditambah dosa-dosa seperti yang telah kita juga uraikan pada salah satu pembahasan kajian kita terkait dosa-dosa yang menyebabkan pelakunya disiksa, diazab oleh Allah dalam api neraka. Maka mereka memiliki beban. Mereka memiliki hal yang menghimpit kondisi dan akal mereka, sehingga mereka tidak berhajat lagi memandang, melirik, mengintip apa yang ada di hadapan mereka terbuka lebar. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW menceritakan kondisi prahara, ya, apa yang dialami oleh manusia di hari akhirat ini, di mana setiap kita, seperti diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu surat Al-Qur'an, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah sekian lama waktu mereka meninggalkan satu persatu orang-orang yang mereka cintai. Seorang ibu akan meninggalkan anaknya ketika dia telah meninggal dunia. Seorang ayah akan meninggalkan putra kebanggaannya ketika ajalnya dijemput, ketika berpisah ruh dari jasadnya. Seorang anak harus merelakan kepergian kedua orang tua yang dia cintai. Seorang suami akan melepaskan istrinya ketika istrinya telah sampai pada ajalnya. Begitu juga sebaliknya, bagaimanapun cinta seorang istri kepada suaminya, maka dia harus relakan suaminya dikuburkan di dalam lahatnya, ditimbun setelah suaminya wafat. Kerinduan kepada orang-orang yang dia sayangi, yang telah lama berpisah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di hari akhirat mereka akan mengenali orang-orang yang mereka kenali di dunia. Seorang anak akan melihat orang tuanya. Ibu yang selama ini setiap malam dia tangisi kerinduannya kepada ibu yang telah pergi meninggalkannya. Di akhirat dia akan bertemu. Di akhirat dia akan berjumpa. Seorang istri, ketika suaminya meninggal dunia, dia harus rela dan ridho atas ketetapan dan ketentuan Allah ketika berpisah ruh dari jasad suaminya. Namun ketika di hari akhirat, setelah dia melihat dari kejauhan, dia melihat suaminya, kemana rasa cinta, kemana rasa rindu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah? Seperti kerinduan seorang ibu kepada anaknya. Namun pada hari akhirat, apa kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran? Yauma yafirrul mar'u min akhih. Pada hari itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kendati pun seseorang melihat saudaranya, teman yang selama ini paling dekat dengan dia, yang telah lama dia berpisah, di akhirat walaupun kelihatan, maka dia akan lari. Bukannya lari mendekat, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dia akan lari menjauh. Yafir, dia akan lari menjauh. Wa ummihi wa abihi. Begitu juga ketika seorang anak melihat, menyaksikan ayah dan ibunya. Bagaimanapun kerinduannya, tidak seperti di kehidupan dunia, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dia akan lari mengejar ayah dan ibunya. Tapi justru pada hari akhirat, apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa ummihi wa abihi. Seorang anak akan lari menjauh dari ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani. Begitu juga seorang suami kepada istrinya, atau sebaliknya seorang istri kepada suaminya. Begitu juga seorang ayah dan ibu kepada anak-anaknya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena pada hari itu masing-masing kita memiliki beban. Masing-masing kita, beban yang ada di badannya, di kepalanya, ini jauh lebih berat dari kerinduannya, dari rasa sayangnya. Sehingga dia tidak akan peduli dengan itu. Justru dia akan menjauh. Dia akan lari. Karena dia masing-masing memiliki beban sendiri-sendiri. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kondisi yang digambarkan oleh Nabi tentang bagaimana beratnya beban seseorang di akhirat.
Sehingga itu yang diceritakan dan disebutkan oleh Nabi SAW. Dia tidak lagi berhajat memandang apa yang biasanya dia cari di kehidupan dunia. Walaupun terpampang jelas di hadapannya, dia tidak akan sudi untuk meliriknya. Begitu juga ketika dia melihat orang-orang yang dia kasihi, dia cintai. Dia tidak akan berlari untuk mendekat, memeluk mereka, melepas kerinduannya. Tapi justru mereka akan berusaha menjauh. Ini beban. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW juga menggambarkan dalam masalah titian sirat. Dengan berbagai ragamnya manusia mengalami itu. Ada yang lari bagaikan kilat. Ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak. Ada yang belum sempat melangkah kemudian disambar oleh kalalit. Oleh besi-besi runcing tersebut sehingga dia terjerembab ke dalam api neraka. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang membedakan kondisi manusia ketika itu? Ada orang-orang yang diberikan kelapangan oleh Allah, kemudahan oleh Allah. Seperti apa yang disebutkan oleh Nabi di dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Saat di mahsyar, ketika itu matahari didekatkan, kata Nabi SAW. Bagaimana kondisi di saat di padang yang tandus, padang terbuka dengan matahari yang didekatkan, maka di situ ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, seseorang butuh naungan, seseorang butuh perlindungan. Lihat apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari ketika Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang pada hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah, maka Allah akan menaungi dia sehingga dia tidak merasakan panas seperti yang dirasakan oleh yang lain. Dinaungi oleh Allah. Dan hari itu tidak ada naungan, tidak ada halte, tidak ada pohon tempat kita berteduh, tidak ada rumah tempat kita ngadem. Tapi ada orang-orang yang Allah teduhkan dia, sehingga dia tidak merasakan kesusahan. Ada orang-orang kondisi yang susah itu Allah mudahkan, sehingga dia bisa meniti sirat yang halus, yang tajam, yang telah digambarkan oleh Nabi SAW. Dia menitinya kalbarq, seperti kilat, sangat cepat. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada hari itu tidak ada orang, bagaimanapun orang yang dekat, orang yang sayang, orang yang cinta kepada kita sekalipun, pada hari itu mereka punya beban sendiri-sendiri. Tidak bisa kita bersandar kepada seseorang. Mungkin ketika hidup di dunia kita bisa bersandar kepada orang tua kita. Ketika kita lapar kita tinggal mengadu. Seorang anak ketika haus dia tinggal meminta. Ketika orang tua yang sakit dia kedinginan, dia tinggal memanggil anaknya. Anaknya mengerti apa yang dia butuhkan. Tapi pada waktu itu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Nabi SAW? Justru orang-orang yang kita cintai itu akan lari. Apalagi orang yang tidak kita kenal. Jangan harap ada yang memperdulikan kita. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, harapan satu-satunya kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun dan melindungi kita. Inilah yang kita minta, inilah yang kita harapkan. Tidak ada poin yang bisa kita harapkan kepada siapapun. Kendati pun selama ini di dunia kita tergantung kepada mereka. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita harus melihat kenapa orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala naungi ini, apa yang mereka punya sehingga Allah berikan kemuliaan kepada mereka. Sebagaimana ketika Allah bangkitkan manusia, ada yang dibangkitkan dalam keadaan mulia, ada yang dibangkitkan dalam keadaan hina. Apa yang membuat mereka dimuliakan oleh Allah? Dan apa yang membuat orang-orang ini dihina oleh Allah Azza wa Jalla ketika dibangkitkan? Ada yang dibangkitkan dalam keadaan buta. Kalau ibu-ibu masih ingat apa yang sudah kita jelaskan. Ada orang yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan pincang. Sampai-sampai mereka komplain kepada Allah. Bukankah dulu di dunia mereka sempurna? Dia tidak buta. Wa qad kuntu basira. Aku bisa melihat.
Dan mungkin orang yang dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi pincang tersebut, dulunya dia sangat gagahnya, dia berlari, dia berjalan dengan gagahnya. Tapi apa yang membuat mereka dihinakan oleh Allah? Ada orang-orang yang ketika yang lain dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan hina, dia dimuliakan oleh Allah. Yang lain hanya membisu, yang lain hanya bisa tertunduk ketika Allah bangkitkan. Dia begitu dibangkitkan oleh Allah, dia langsung bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dengan sumringahnya, dengan senyumannya, dengan sukacitanya. Dia bertalbiyah layaknya bagaimana seseorang sedang senang dan bersukacita ketika dia ihram. Apa ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah yang membuat orang-orang ini diberi oleh Allah kemuliaan, dilindungi oleh Allah, dimudahkan oleh Allah? Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang membedakan manusia ketika itu tergantung kepada amal dia di dunia. Dan poin ini sebenarnya sudah kita kutip dan sampaikan. Apa yang menyebabkan orang-orang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta? Padahal dulu dia bisa melihat, ibu-ibu. Apa yang membuat dia ketika dibangkitkan gelap gulita? Dia tidak bisa melihat. Sampai-sampai dia komplain kepada Allah. Dia mengatakan kepada Allah, Rabbi lima hasyartani a'ma. Dia mengatakan, dia komplain kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, dan dulu aku bisa melihat. Dijelaskan oleh Allah dalam ayat itu, dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitulah dahulu Allah berikan kepadamu ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran. Fanasitaha. Lalu kalian lupakan. Tidak membaca Al-Quran, tidak mempelajari Al-Quran, tidak memahami Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran. Inilah sanksinya. Wa kadzalikal yauma tunsa, kata Allah. Dan rasakan pada hari ini pun engkau aku abaikan, kata Allah. Sebagaimana dahulu engkau mengabaikan Al-Quran. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, amal yang kita buat hari ini, itu yang akan menentukan kondisi dan tempat kita pada hari akhirat. Ketika orang-orang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, diantaranya mengabaikan Al-Quran, atau ketika seseorang, seperti yang diceritakan oleh Nabi SAW, orang yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan pincang. Kenapa dia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan pincang? Padahal dulu di dunia dia gagah. Tapi kenapa Allah bangkitkan dalam keadaan pincang? Inilah balasan yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis terhadap seorang laki-laki yang tidak berlaku adil kepada istri-istrinya. Dan ini sudah panjang lebar juga kita sampaikan. Artinya, perbuatan kita itulah yang akan menentukan kondisi dan keadaan kita pada hari kiamat. Lihat orang-orang yang Allah muliakan. Ketika orang-orang berpanas-panas di mahsyar, saat matahari didekatkan, ada 7 golongan manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala naungi. Ada 7 orang. 7 karakter manusia yang Allah akan naungi. Di antaranya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu warajulun tasaddaqa bimalin fa'akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuh. Di antaranya apa kata Nabi SAW dari 7 orang ini? Apa kata Nabi? Yaitu orang yang suka bersedekah. Orang yang suka bersedekah, thumma akhfaha. Tapi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dia tidak sesumbar. Dia tidak pamer dengan sedekahnya. Justru dia sembunyikan sedekahnya tersebut. Ini belum sedekahnya sampai, balihonya sudah tegak. Bantuannya belum datang, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, benderanya sudah berkibar di tempat bencana. Apa
Maka ini sedekah yang akan memberikan kemuliaan kepada kita. Fa'akhfaha. Biar orang tidak tahu. Karena dia menyembunyikan sedekahnya. Jangankan orang lain. Jangankan balihonya terpampang ibu-ibu ini dimuliakan oleh Allah dengan foto selfie-nya. Jangankan itu, jangankan orang lain. Apa kata Nabi SAW? Hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuh. Sampai-sampai, ini gambaran dari Nabi, saking dia menyembunyikan sedekahnya ibu, jangankan orang lain, tangan kirinya saja tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Begitu orang-orang yang bersedekah, atas kemuliaan dan keikhlasan dari sedekah mereka ini, Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka, Allah naungi mereka. Nah, inilah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Makanya kita katakan tadi, kalau kita kumpulkan, lihat, cermati, bedah dan pelajari lagi, fahami lagi hadis-hadis Nabi SAW. Maka hari ini adalah hari yang akan menentukan bagaimana kita besok. Apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita amalkan hari ini, itulah yang akan menentukan kondisi kita esok hari. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada satu hadis pelajaran yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kalau sudah terbayang oleh kita bagaimana dahsyatnya, bagaimana susahnya, bagaimana beban akhirat. Apa kata Nabi SAW, ibu? Kalau kita ingin Allah ringankan beban kita, bagaimana nanti di mahsyar kita nanti berdempet-dempetan ibu-ibu ini dimuliakan oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah, dihimpun di satu tempat, berkumpul seluruh umat manusia. Bagaimana sesaknya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jangan kira ada tempat yang lapang supaya kita bisa lega bernafas. Dan pada hari itu Allah juga berfirman ibu, di dalam Al-Quran, apa kata Allah? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Diperlihatkan oleh Allah apapun amal yang sudah kita lakukan, sekecil apapun ibu-ibu ini dimuliakan oleh Allah, baik dan buruk dipertontonkan oleh Allah. Maka pada hari itu ibu, lepaslah topeng yang selama ini kita gunakan. Bisa jadi di kehidupan dunia orang-orang memuliakan kita, orang-orang memuji kita, orang-orang menilai kita sesuatu yang baik pada diri kita. Sementara dia tidak tahu siapa kita sesungguhnya. Apa yang sudah kita perbuat di belakang mereka. Maka pada hari itu ibu, topeng kita semua dilepaskan. Topeng kita semua ditanggalkan. Terlihat apa yang kita lakukan. Di kehidupan dunia, ada orang-orang yang Allah berikan kelebihan, dia bisa berdiplomasi, menutupi kekurangannya, menutupi kesalahannya. Sehingga ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang tidak tahu sesungguhnya dia seekor musang yang berbulu domba. Serigala yang berbulu domba. Yang orang melihat dia adalah sesuatu yang baik, tapi ternyata dia adalah serigala. Siapa yang tahu? Dengan kemampuan dia, dengan kepiawaian dia mengatur kata-kata dan kalimat, berbicara, bersilat lidah. Kita juga sudah sampaikan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan insya Allah Ta'ala ini adalah pembahasan kita terakhir dalam tema ini, tentang iman kepada hari akhir ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah terkait orang-orang ini. Sudah pernah kita juga sampaikan. Yauma nakhtimu ala afwahihim, kata Allah. Pada hari kiamat Allah akan kunci rapat mulut mereka.
Digembok oleh Allah Subhanahu wa taala mulut mereka. Mulut yang menyimpan lidah tak bertulang. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala tutup kunci mulut mereka, wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Maka yang berbicara ketika itu adalah tangan, kaki. Dia akan ceritakan apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia buat. Maka terungkaplah itu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang menjadi rahasia kita selama ini, apa yang menjadi aib kita, kekurangan kita selama ini. Bagaimanapun di dunia kita bisa menutupi, bagaimana di dunia kita bisa memolesinya, sehingga keburukan itu dinilai oleh orang kebaikan. Tapi pada hari akhirat dibuka, disingkap oleh Allah. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada satu pelajaran dari hadis Nabi SAW. Kalau memang kita ingin Allah mudahkan, kalau memang kita ingin Allah berikan kelapangan, kalau memang sampai hari akhirat kita berharap agar keburukan-keburukan kita, aib-aib kita tetap dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau ini harapan dan keinginan kita ibu-ibu, apa kata Nabi SAW? Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi, man farraja kurbatan min kurabid dunya, farrajallahu lahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang meringankan beban saudaranya di dunia. Ada orang-orang yang sedang memiliki beban, lalu kita ringankan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah semampu kita. Man farraja kurbatan min kurabi Man farraja kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang meringankan beban saudaranya di dunia, farrajallahu lahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan ringankan bebannya pada hari kiamat, kata Nabi. Man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan, melapangkan orang-orang yang sedang sempit dalam urusan dunianya, yassarallahu lahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah pun akan mudahkan, akan lapangkan dia pada hari kiamat. Lalu yang ketiga, apa kata Nabi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah? Nabi mengatakan, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Orang yang biasa di dunia ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dia tutup rapat, dia simpan aib saudaranya. Dia tahu saudaranya punya kekurangan, punya aib. Walaupun dia tahu, menjadi catatan bagi dia, dia lipat, dia simpan di sakunya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dia jadikan itu rahasia antara dia dengan Rabbnya, dengan Allah. Walaupun dia tahu, dia sadar dia harus jaga kehormatan saudaranya. Dia tutup kehormatan saudaranya. Dia hargai kehormatan saudaranya. Dia tidak mau aib saudaranya terbuka. Maka kata Nabi SAW, ibu, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Orang yang di dunia dia tutup kekurangan dan aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Jadi inilah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Poin yang tadi kita katakan, hari ini adalah penentu hari esok. Apa yang kita lakukan di kehidupan dunia hari ini, itulah yang akan menentukan kondisi dan keadaan kita pada hari kiamat. Antara kebaikan amal saleh ataupun keburukan dan perbuatan dosa. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, gunakan kesempatan. Selama Allah Azza wa Jalla masih memberikan kepada kita kesempatan untuk berbuat kebaikan dan amal saleh. Karena kita tidak tahu
Sampai kapan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita, memberikan kepada kita kesempatan? Kita tidak tahu, ibu-ibu ini dimuliakan oleh Allah, madza taksibu ghada, apa yang akan terjadi hari esok. Jangankan hari esok, selangkah ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Makanya gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Karena ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat apa yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran dan apa yang diceritakan oleh Nabi SAW di dalam hadis terkait akhir perjalanan akhirat yang tadi kita sebutkan dari meniti titian atau yang dinamakan dengan sirat ini. Terlepas ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang tidak beriman. Sekarang kita melihat kondisi orang-orang yang beriman. Setelah Allah timbang antara kebaikan dan keburukan yang dia jalani di kehidupan dunia, khususnya orang-orang yang beriman, wa mata ala dzalik, dan dia wafat dalam keadaan iman, artinya dia tidak murtad. Dia masih memiliki iman. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jika Allah timbang keburukannya lebih berat, jika Allah Subhanahu wa taala lihat catatannya dan catatan buruknya lebih berat, sehingga dia menerima catatan amal dari sebelah kiri atau dari belakang punggungnya, maka kata Nabi SAW, orang yang seperti ini dialah orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Bisa jadi dia mengalami apa yang diceritakan oleh Nabi, begitu dia akan melangkah titian, dia disambar oleh kalalib, oleh besi yang runcing tadi. Atau dia terjatuh dari titian tersebut, dia terjatuh, terjerumus ke dalam api neraka. Maka jika Allah berkehendak, karena dosa seseorang di kehidupan dunia, karena dia selama ini melalaikan kewajiban dan tidak berbuat amal saleh sebagaimana semestinya, kalau Allah menghendaki dia disiksa, dimasukkan ke dalam api neraka, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam api neraka. Diazab sesuai dengan dosanya, sesuai dengan perbuatan yang telah dia lakukan di kehidupan dunia. Berbagai macam ragam azab dan siksa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di neraka. Dan juga telah kita sampaikan ketika kita mengupas membahas tentang azab kubur, bagaimana berat dan pedihnya azab kubur. Azab neraka jauh lebih berat. Bayangkan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebuah hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, menceritakan azab yang paling ringan. Apa azab yang paling ringan di neraka itu? Nabi SAW mengatakan orang yang paling ringan azabnya di dalam api neraka, kata Rasulullah SAW di dalam sebuah lafaz hadisnya, Nabi SAW mengatakan, yulqa fi dhahdahi jahannam. Maka dia akan dimasukkan ibu ke dalam neraka jahannam yang airnya itu dhahdah. Dhahdah itu kalau kita lihat kamus dalam bahasa Arab, itu bisa kita fahami bahwasanya dhahdah itu maksudnya adalah genangan air yang tidak sampai ke mata kaki. Bisa ibu gambarkan, bayangkan misalnya hari habis hujan, ada becek, ya, genangan air dangkal. Itu yang disebut dengan dhahdah, yaitu genangan air yang tidak melewati mata kaki. Di bawah, mungkin yang membasahi yang terbasahi hanya halas kaki saja, telapak kaki saja. Apa kata Nabi SAW? Orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat adalah orang yang Allah masukkan ke genangan kecil neraka ini. Dan begitu kakinya menyentuh ibu,
genangan api neraka ini yang hanya alas kakinya saja, tidak lebih, tidak sampai, tidak menyentuh mata kakinya. Apa kata Nabi SAW? Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Kata Nabi SAW ketika dimasukkan ibu, ketika telapak kakinya menyentuh itu, maka mendidihlah benaknya, mendidih otaknya. Dan itu adalah azab yang paling ringan, kata Nabi. Bayangkan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki atas kesalahan dan dosa kita, kita diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Anggap ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah berikan kepada kita dengan kasih dan sayang Allah, Allah berikan kepada kita ketetapan, ketentuan, kita diazab dengan azab yang paling ringan. Ini bentuk azabnya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allazi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Azab yang paling ringan ini dia. Banyak lagi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis-hadis yang bercerita tentang azab, banyak. Ada orang yang seperti ini, ada orang yang seperti ini. Banyak sekali. Di antaranya ibu ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Mi'raj. Dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada orang ibu yang dia terbaring. Dia terbaring. Dan ada seseorang di bagian kepalanya. Bagaimana seseorang terbaring? Kemudian di bagian kepalanya itu ada seorang yang lagi berdiri. Dan dia mengangkat batu besar. Dia mengangkat batu besar. Lalu kemudian orang yang memegang batu besar ini, kata Nabi SAW, dia hempaskan ke kepala orang yang berbaring tadi. Bisa ibu bayangkan kita berbaring, ada orang di bagian kepala ini membawa batu besar, lalu dia hempaskan batu besar itu ke kepala orang yang sedang berbaring tadi. Setelah batu itu mengenai kepalanya, hancurlah kepalanya dan batu besar itu menggelinding, ibu. Orang yang tadi mengempaskan batu besar ini mengambil lagi batu yang menggelinding tadi. Dia angkat kembali. Dan ketika dia mengambil batu itu, kepala orang yang tadi pecah kembali utuh. Lalu dia hempaskan kembali, ibu, begitu terus. Begitu terus. Ditanya oleh Nabi SAW ketika Nabi Mi'raj, diperlihatkan oleh Allah, ditanya oleh Nabi kepada Jibril, "Ya Jibril, siapa itu? Siapa orang yang diazab sedemikian rupa? Kepalanya dipecahkan, dihempaskan batu, lalu kemudian diambil lagi, dihempaskan lagi. Itu terus, ibu." Maka dikatakan oleh Jibril, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, siapa ini? Inilah orang yang masih tidur ketika waktu sholat sudah masuk. Lewat dalam tubuh. Tidak usah dijawab. Jawab saja dalam doa, kita minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak sekali ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang tidak terbayangkan oleh kita setelah apa yang disebutkan oleh Nabi. Yang paling ringan aja ini begitu. Begitu masuk, hanya terkena sentuhan telapak kakinya, mendidih otaknya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ngeri, ibu. Kalau kita baca azab-azab neraka ini, ibu baca itu 3 hari 3 malam,
yakin ibu seminggu nggak makan gitu. Ngeri. Satu lagi ibu. Satu lagi. Apa yang diceritakan oleh Nabi SAW? Ada orang yang dia ibu tenggelam di genangan darah. Ada sungai. Ibu bisa bayangkan bagaimana darah ya, yang kental-kental bagaimana. Dia berada di dalam genangan darah itu. Seperti sungai. Seperti orang tenggelam. Menggapai-gapai dia coba untuk menepi. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Dan di tepi sungai darah itu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada seseorang yang juga membawa batu besar. Begitu dia hampir sampai ke tepi, orang yang ada di tepi itu, ibu-ibu, menghempaskan batu yang ada di tangannya dan dia tampung dengan mulutnya. Maka masuklah batu itu ke mulutnya dan dia tenggelam bersama batu itu. Lalu menggapai lagi dengan genangan darah tadi, terus sampai ke tepian. Begitu sudah mendekati ketepian, dihempaskan lagi batu itu, tenggelam lagi dibawa oleh batu. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Azab ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dibakar di dalam api neraka yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Begitu terbakar meleleh ibu kulit dan dagingnya. Hancur remuk tulangnya. Dan begitu sudah terbakar, sudah hangus, sudah gosong, dia membagus kembali. Liyadzuqul azab, agar dia betul-betul merasakan bagaimana azab itu. Banyak sekali ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah dalil-dalil dari hadis Nabi SAW yang menceritakan bagaimana azab. Begitu juga ayat-ayat Al-Quran. Berapa lama ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah seseorang akan mengalami azab tersebut? Dari satu dosa ke dosa yang lain. Dari perbuatan ini azabnya. Dari perbuatan ini lagi siksanya. Berapa lama? Tergantung apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki terkait dosa kita. Semakin banyak ibu, semakin berat azabnya. Semakin banyak, semakin lama azabnya. Dan ingat ibu, kalaupun Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin dengan pengasih dan penyayangnya Allah kehendaki Allah azab kita, anggap dengan azab yang paling ringan tadi, dan anggap dalam waktu yang paling singkat. Dia diazab sebentar. Berapa? Waktu sebentar. 1 hari atas kesalahan dan dosa kita ibu. Ingat ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Apa kata Allah di dalam surat As-Sajdah? 1 hari di akhirat itu hitungannya alfasanatim mimma ta'uddun. 1 hari di akhirat itu sama dengan hitungan kita di dunia 1000 tahun lamanya ibu. Bagaimana kalau kita diazab seminggu di akhirat, sebulan di akhirat? 1 hari itu sama dengan hitungan kita di dunia. Berapa ibu? 1000 tahun. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nggak ada kita yang sanggup. Kalaupun Allah Subhanahu wa ta'ala katakan diazab, azab yang paling ringan, azab yang paling sebentar, nggak ada kita yang sanggup. Nggak terbayangkan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin kita pernah kena api, terbakar, kena luka bakar, kena setrika, atau apalah ibu-ibu dengan segala aktivitas ibu. Itu baru api dunia. Api akhirat, tidak ada apa-apanya api dunia. Beban yang ada di akhirat itu jauh lebih berat.
Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, seperti yang diuraikan oleh Nabi di dalam hadis. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita mesti masing-masing kita bercermin. Lihat apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita lakukan, dan apa yang akan kita tanggung dari apa yang sudah kita perbuat dan lakukan itu, ibu. Maka tidak ada yang bisa untuk menyelamatkan kita selain kita meminta ampun kepada Allah. Dengan kita meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita sadar kita berdosa kok. Kita tahu begitu banyak kesalahan dan dosa kita. Tapi tidak ada salahnya kalau kita tetap meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan berharap Allah mengampunkan kesalahan. Karena kita yakin, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah kita, Rabb kita adalah Allah yang Maha Pengampun. Maka minta ampunlah. Kalau dilihat, ibu, tanpa ampunan Allah tidak tanggung-tanggung, ibu. Runutlah apa yang sudah kita lakukan. Dan kita tahu kok, apa yang sudah kita lakukan itulah penentu keadaan dan kondisi kita di akhirat. Makanya tidak ada yang bisa kita perbuat, tidak ada yang bisa kita lakukan selain daripada minta ampun kepada Allah. Dengan berharap, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Allah berkenan mengampunkan kita. Allah berkenan memaafkan kita walaupun kita tahu kita salah. Maka terakhir, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Kata Rasulullah SAW, qala Allah tabaraka wa ta'ala. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini ibu, firman Allah tidak terdapat di dalam Al-Quran, tapi firman Allah yang diceritakan oleh Nabi di dalam hadis. Maka ini yang disebut dan dinamakan dengan hadis qudsi. Ini yang dinamakan dengan hadis qudsi. Apa kata Allah diceritakan oleh Nabi SAW dalam riwayat Imam At-Tirmidzi ini? Kata Allah Azza wa Jalla, ya ibadi, ma da'autani wa rajautani ghafartu laka wala ubali. Apa kata Allah, ibu? Ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah. Ma da'autani wa rajautani ghafartu laka. Selama engkau memohon berdoa, kata Allah. Selama engkau memohon dan berdoa kepadaku, kata Allah, ghafartu laka wala ubali. Maka niscaya akan aku ampunkan dan aku tidak peduli dengan kesalahan dan dosamu. Jadi kuncinya, ibu, yang pertama, sering dan banyak kita apa? Berdoa, minta ampun kepada Allah. Lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Adam, ibu. Ketika Nabi Adam silap, ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, Allah menceritakan dalam Al-Quran, Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah zalimi diri kami, ya Allah. Kami telah melakukan perbuatan dosa, ya Allah. Fa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak mengampunkan kami dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka niscaya kami ini menjadi orang yang merugi. Maka perbanyak doa, ibu. Dan setiap kesempatan minta ampun kepada Allah.
Berdoa kepada Allah. Sebelum kita meminta hajat dan kebutuhan kita yang lain kepada Allah, mintalah ampunan karena kita sangat butuh ampunan. Ini yang dikatakan oleh Allah, perbanyak dan seringlah kita berdoa, maka Allah akan berikan ampunan dan Allah tidak peduli dengan kesalahan dan dosa kita. Yang kedua, apa kata Allah? Ya ibadi, law istaghfartani ghafartu laka walau balagat dhunubuka ananas sama'. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wahai hambaku, selama engkau memperbanyak istighfar, baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Apapun yang bisa kita baca dalam istighfar. Syukur-syukur kalau kita bisa membaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Banyak lafaz-lafaz istighfar yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi? Ya ibadi, Allah berfirman, wahai hambaku, ketika engkau memperbanyak istighfar, maka aku akan berikan ampunan untukmu walau balagat dhunubuka ananas sama', kendati pun dosamu sebanyak bintang di langit. Allah berjanji Allah akan memberikan ampunan. Yang ketiga, kata Allah Azza wa Jalla, ya ibadi, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai hambaku, jika engkau datang menghadap kepadaku dengan memikul seberat bumi dosa, tidak tanggung-tanggung ibu, seberat bumi dosa, ini dosa yang dipikulnya. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, lalu engkau datang menghadap kepadaku, memang banyak dosa ibu, memang dosanya berat-berat seberat bumi, tapi alhamdulillah tidak ada dosa syirik. Tidak ada dosa syirik. La tusyrik bi syai'a, dan engkau tidak pernah berbuat syirik, kata Allah. La ataituka bi qurabiha maghfirah, maka niscaya kata Allah, aku akan memberikan seberat itu pula ampunan. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita masih berharap akan ampunan Allah, ada 3 langkah yang diajarkan oleh Allah melalui lisan nabinya di dalam hadis kursi ini. Yang pertama, sering dan banyak kita berdoa. Yang kedua, sering dan banyak kita beristighfar. Yang ketiga, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, harga mati terhadap dosa syirik, menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, bagaimanapun dosa-dosa itu saking banyaknya, Allah gambarkan seberat bumi. Tapi ketika tidak ada dosa syirik yang kita lakukan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah berjanji, apa kata Allah? La ataituka bi qurabiha maghfirah. Inilah langkahnya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Seperti tadi kita himbau dan kita katakan juga dalam bab wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mari kita raih ampunan Allah. Setidaknya di sisa waktu kita yang masih Allah berikan kepada kita, perbanyak doa. Minta maaf, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, perbanyak istighfar. Dan yang ketiga, kenali apa saja kesyirikan-kesyirikan yang mau tidak mau harus kita hindari dan kita jauhi. Mudah-mudahan dengan langkah ini, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada kita ampunan atas kesalahan dan dosa. Semua kita sadar kita memiliki kesalahan dan dosa. Makanya tidak ada yang kita harapkan selain dari ampunan Allah Azza wa Jalla. Itulah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah yang bisa kita uraikan dan sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentu dengan harapan dan doa kita minta kepada Allah Azza wa Jalla ampunan, dan perbanyaklah kita beristighfar. Kemudian setidaknya mari sama-sama kita kenali agar kita bisa menghindari apa saja perbuatan dosa syirik itu. Karena dengan itulah Allah Subhanahu wa taala berjanji Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Mohon maaf Ibu atas segala kekhilafan dan kekurangan. Ya. Ada tadi seorang yang berenang dalam sungai dalam menuju ke tepi, dan orang menghempas terpaku sehingga dia pulang lagi. Ya. Jadi ini ulang-ulang
Apa dosa datang dari dunia, Pak? Ketika ditanya oleh Nabi kepada Jibril, siatu. Apa kata Jibril? Itulah orang-orang yang melakukan dosa riba. Dosa riba, R-I-B-A. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, syirik yang tidak ada negosiasi tadi, syirik apa saja? Semua bentuk kesyirikan, ibu. Semua bentuk kesyirikan. Nabi SAW ibu mengatakan apa? Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar wa huwa riya. Kata Nabi SAW, ada syirik ini yang paling aku khawatirkan, kata Nabi. Nabi saja khawatir terjadi pada kita, ibu. Dia kesyirikan walaupun kesyirikannya syirik kecil. Apa itu? Ar-riya. Apa itu riya, ibu? Berbuat ingin mengharap pujian. Bersedekah ingin berharap supaya orang memuji kita. Awak elok mah, awak dermawan mah. Berarti kita telah menyekutukan Allah dengan orang yang kita harap pujiannya. Oh, baik-baik solat, nampak soleh kita di depan calon mertua, kan gitu. Nampak soleh kita dekat besan mah. Berarti kita telah menduakan Allah dengan calon besan. Besan tu kamu nyelamai awak dari narkoba. Lakukan segala sesuatu amal ibadah itu karena siapa? Karena Allah. Itu salah satunya, ibu. Tetapi pada dasarnya tentu kesyirikan besar itu jauh lebih berat sanksinya. Intinya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, makanya saya katakan tadi apa? Pelajari, kenali apa saja dosa syirik itu. Supaya apa? Supaya kita bisa menjauhinya, menghindarinya. Gimana kita akan menghindar, ibu, kalau kita tidak kenal, kalau kita tidak tahu? Mudah-mudahan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali di sisa umur kita, Allah masih memberikan taufik, kejernihan, fikiran bagi kita untuk terus memahami ilmu-ilmu agama kita ini. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan bagi kita untuk mengamalkan dan menjalankan kebaikan dan ilmu agama itu. Itu saja, ibu. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.